Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, diberikan taufik untuk bersama-sama kita duduk dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang baik, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dapat memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita dari kitab Tauhid telah memasuki pembahasan Asy-Syafa'ah. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan syafaat. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan jenis-jenis atau macam-macam syafaat. Syafaat itu ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat, syafaat apa itu? Ada yang manfiyah, ada syafaat musbatah. Ada manfiyah, yang kedua musbatah. Syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak ditetapkan. Kenapa? Ada yang tahu? Syafaat yang batil. Naam, ahsan barakallahu fiik. Naam. Syafaat manfiyah itu apa? Syafaat manfiyah, syafaat yang tidak akan mungkin terjadi, ya, tidak akan mungkin terjadi syafaat tersebut karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat manfiyah, syafaat musbatah, syafaat musbatah lawan dari manfiyah adalah syafaat yang ditetapkan. Musbatah artinya ditetapkan bahwasanya syafaat itu ada, syafaat itu terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah apa? Atas seizin Allah. Ahsan barakallahu fiik. Seizin Allah. Yang lain syaratnya ridha Allah kepada pemberi syafaat. Naam. Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi kata kuncinya adalah ada ridha dan ada izin. Ada ridha dan izin. Ridha Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan itu belum tentu atau otomatis terjadi syafaat tersebut. Kenapa? Kalau belum Allah izinkan. Allah ridha kepada yang memberi syafaat, Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Syafaat itu belum juga terjadi, ya. Belum bisa diberikan, belum bisa didapat. Kenapa? Kalau belum Allah izinkan. Berarti ada ridha Allah kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Dan berikutnya adalah syaratnya apa? Jika telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru syafaat tersebut ada, musbatah, ya, tetap ada, terjadi, ya. Tidak bisa dipahami? Nah, pembahasan tentang syafaat manfiyah dan syafaat musbatah ini adalah
Yang kita pelajari ini terkait dengan syafaat ini adalah pembahasan syafaat di hari kiamat. Ya. Ada yang masih ingat apa itu syafaat? Syafaat itu apa? Definisi dari syafaat? Apa itu syafaat? Syafaat kalau asal katanya artinya adalah genap, ya. Syafaat itu sendiri adalah merupakan doa. Memberi syafaat berarti syafaat itu adalah doa. Ya, memberi syafaat berarti orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara syar'i, syafaat itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Permohonan orang yang memberi syafaat kepada Allah. Permohonan orang yang beri syafaat kepada Allah agar mendatangkan suatu kemanfaatan bagi yang diberi syafaat. Apa? Permohonan orang yang memberi syafaat, ya. Permohonannya kepada Allah, ya. Permohonan orang yang memberi syafaat kepada Allah agar mendatangkan suatu kemanfaatan kepada orang yang diberi syafaat. Permohonannya bagaimana? Permohonan orang yang beri syafaat tersebut dengan dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan suatu kemanfaatan kepada orang lain. Dia berdoa, jadi orang yang memberi syafaat berarti dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan suatu kemanfaatan kepada orang lain. Suatu kemanfaatan itu berupa apa? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mendatangkan kebaikan. Ahsan barakallahu fiik. Mendatangkan kebaikan. Yang kedua, menolak mudarat. Mendatangkan kebaikan, menolak mudarat. Mendatangkan kebaikan, contohnya apa? Mendatangkan kebaikan, contoh syafaat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Penghuni, ya. Ya. Yaitu mendatangkan kebaikan, ya. Supaya masuk surga itu berarti mendatangkan kebaikan. Kalau menolak mudarat, ya, dikeluarkan dari neraka. Atau yang semestinya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Itu berarti apa? Menolak, ya, menolak mudarat. Itulah yang namanya suatu kemanfaatan. Jadi orang yang memberikan syafaat itu adalah dengan dia cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memberi syafaat dengan cara meminta kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan kita yang telah lalu, ya, terkait dengan pemahaman kita, pengertian tentang syafaat. Kemudian pertemuan yang lalu kita bahas juga di akhirat itu ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan ada syafaat yang umum. Ya atau tidak? Sudah kita bahas atau belum? Syafaat untuk Nabi kita Muhammad SAW, khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, syafaat apa? Yang pokok, yang pertama kali. Di padang mahsyar disebut atau dikenal dengan
Asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Uzma, ya. Kalau azim tahu? Azim? Ya, yang besar, agung, ya. Tab ini yang pertama, ya. Jadi syafaat al-uzma di padang mahsyar. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Apa artinya? Dan pada sebagian malam, ya, pada sebagian malam hari bertahajudlah, ya. Salat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmud. Artinya apa? Tempat yang terpuji. Itulah yang dimaksud dengan syafaat. Makna dari maqam mahmud itu adalah apa? Syafaat. Seperti doa yang kita baca sesudah adzan apa? Allahumma. Terus? Kemudian ada wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Apa artinya? Angkatlah ya Nabi kita Muhammad SAW ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa yang dimaksud dengan maqam mahmud tadi? Syafaat. Ya, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari berjarak 1 mil di atas kepala sehingga panas yang terik, keringat bercucuran. Tergantung dari amal kita di dunia, ada yang sampai di 2 mata kakinya, keringatnya sampai di betisnya, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulutnya, ya. Intinya betapa susahnya, payahnya keadaan di padang mahsyar. Tapi jangan dibayangkan ya bagaimana semua orang berkumpul di padang mahsyar tapi kok beda-beda. Ya, kok beda-beda tenggelamnya gitu kan. Ya, kalau kita kan kalau banjir kan semuanya sama gitu kan. Ya. Kalau banjirnya setinggi 1 meter berarti semuanya dapat 1 meter. Kalau banjirnya 2 meter berarti semuanya satu kampung itu 2 meter. Jangan bayangkan, jangan samakan dunia dengan akhirat. Ya. Intinya bahwa tergantung dari amal kita dan kita akan merasakan kepayahan keringat itu ya sesuai dengan amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan perlindungan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan naungan, ya, pada hari kiamat di mana tidak ada naungan melainkan hanya ada naungan siapa? Ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipelajari kembali, ada 7 golongan yang Allah naungi mereka pada hari kiamat. Ya. Taib. Ini yang pertama, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat apa yang kemarin sudah kita bahas? Khusus Nabi kita, syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga. Siapa yang membukakan? Artinya siapa mengetuk pintu surga tersebut untuk dibukakan? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Ati babal jannah yaumil qiyamah fa astaftih." Pada hari kiamat, aku kata Rasulullah mendatangi pintu surga lalu aku minta agar pintu surga dibukakan. Fayaqulul khazin, kemudian penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Kemudian Rasulullah menjawab, "Muhammad." Fayaqul, kemudian penjaga pintu surga tersebut berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Aku diperintahkan untuk membuka pintu surga karenamu dan tidak akan dibuka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan syafaat beliau, ya. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat untuk penghuni surga segera masuki surga. Yang ketiga, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Kita ketahui bahwa orang kafir terhalang dari mendapatkan syafaat. Ya.
Tapi paman Nabi kita Muhammad SAW, Abu Talib, ya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, bukan dikeluarkan dari neraka, tapi syafaatnya berupa apa? Diringankan azabnya. Semana Rasulullah SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, semoga syafaatku bermanfaat baginya, yakni bagi Abu Talib pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahin min nar, itu seperti sungai yang surut, ya, seperti sungai yang surut. Api neraka hanya diletakkan setinggi apa namanya? Yablugu ka'baihi, setinggi 2 tumitnya. Namun yaghli minhu dimaghuhu. Walaupun api neraka tersebut hanya setinggi 2 tumitnya, itu bisa menjadikan otaknya mendidih. Begitu panasnya, ya, yang dibakar kaki, ya, tapak kaki yang dibakar, ya, tumit-tumitnya yang dibakar, mendidih otaknya. Itu adalah adab yang paling ringan. Ini kekhususan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya ada juga syafaat kekhususan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya agar masuk surga. Tapi ini adalah bagi yang masuk surga tanpa hisab, agar segera masuk surga. Ya, penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab, agar mereka disegerakan memasuki surga. Nabi SAW bersabda, ya, dalam apa namanya? Ada hadis di situ dikatakan tentang syafaat Nabi kita Muhammad SAW ini, ya Muhammad irfa' ra'saka sal su'ta ishfa'tu syafa'. Ya. Wahai Muhammad SAW, angkatlah kepalamu, mintalah, tu'ta, niscaya engkau akan diberi. Ya, ishfa'tu syafa', mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah berkata, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaih. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu siapa yang masuk surga tanpa hisab. Minal babil aiman, dari pintu kanan surga, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga tersebut. Jadi ada pintu khusus, ya, disegerakan masuk surga bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini juga syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, syafaat umum. Tadi syafaat khusus, sekarang adalah syafaat umum. Syafaat umum ini juga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, 4 syafaat yang disebutkan tadi itu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan syafaat tersebut. Berikutnya, yang juga syafaat untuk Nabi kita Muhammad SAW, juga untuk selain beliau dari kalangan para nabi, para rasul, ya, malaikat, syuhada, orang-orang salihin, ya, orang-orang yang beriman secara umum, orang-orang yang beriman secara umum. Ini syafaat umum namanya. Ya. Bentuk syafaatnya seperti apa? Yang pertama, syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Syafaat untuk penghuni neraka yang sudah masuk ke dalam neraka, sudah diadab dalam neraka, agar dikeluarkan dari neraka. Dan terkait dengan apa namanya, orang-orang yang beriman yang dimasukkan, yang dibakar di dalam di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, itu hadisnya banyak. Ya. Sampai para ulama mengatakan sampai derajat mutawatir. Lebih dari 10 sahabat yang meriwayatkan. Ya. Artinya sangat banyak terkait dengan apa? Dikeluarkannya orang-orang yang berdosa. Dengan syarat apa? Mereka tidak menyekutukan Allah. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak apa syaratnya? Tidak menyekutukan Allah. Mereka berbuat dosa. Namun dosanya tersebut adalah dosa selain dosa
kesyirikan. Kemudian bentuk yang lain, syafaat untuk seorang yang seharusnya dia masuk ke dalam neraka namun tidak jadi masuk neraka. Ya. Orang yang seharusnya dia diadab di neraka, ya, diberikan syafaat agar tidak jadi masuk neraka. Kalau tadi sudah masuk neraka, sudah diadab, kemudian diberi syafaat, ya, pemberi syafaat mereka berdoa, ya, ya, para nabi, para rasul, ya, termasuk juga doanya malaikat, gitu kan, doanya syuhada, doanya orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, ya, yang tidak melakukan kesyirikan, mereka lah ya berhak untuk memberikan syafaat. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mukmin lainnya tadi dikeluarkan dari neraka, atau seharusnya mereka masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ya, seperti hadis tentang jenazah orang yang disolati 40 orang yang sama sekali tidak menyekutukan Allah. Keutamaan apa? Keutamaan jenazah yang disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka Allah akan berikan syafaat kepada mereka. Allah akan berikan syafaat kepada mereka, kepada 40 orang tadi, ya, untuk jenazah tadi. Artinya bisa jadi dia seharusnya masuk ke dalam neraka, tidak jadi masuk neraka. Dengan sebab apa? Doanya 40 orang yang bertauhid. Nah, makanya penting bagi kita untuk berkawan dengan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Di antaranya apa? Besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Semakin banyak, semakin besar peluang kita untuk dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang bentuk yang ketiga adalah syafaat untuk penduduk surga. Nah, syafaatnya berupa apa? Dia sudah masuk surga, nah, tapi masih juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Syafaatnya berupa apa? Ahsan barakallahu fiik. Ditingkatkan derajatnya, naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Dia berada di derajat surga di bawah, ya, dengan syafaat orang lain, dengan doa orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar derajatnya ditinggikan. Pernah mendengar suatu hadis, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, ada seseorang yang diangkat, sungguh dia diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia berkata, anna hadza, bagaimana ini? Dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk mendapatkan derajat surga tersebut. Kok bisa saya berada di surga ini, di tingkatan surga ini? Dia merasa derajatnya terlalu tinggi. Ada yang tahu apa sebabnya? Ayuh, asan barakallahu fik. Bistighfari waladika laka. Disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Disebabkan karena apa? Permohonan ampunan anakmu untukmu. Sehingga itu menjadi syafaat untuk orang tuanya agar derajatnya ditinggikan di surga. Nah, ini juga namanya syafaat. Syafaat untuk ditinggikan derajatnya di surga. Nah, ini diantara bentuk syafaat. Dan ini syafaat-syafaat tadi untuk para nabi, ya. Kesempatan ini untuk yang bentuk-bentuk tadi, kesempatan ini diberikan kepada siapa? Para nabi, ya, para rasul, malaikat, orang-orang saleh, orang-orang beriman secara umum. Intinya adalah mereka orang-orang yang bertauhid. Kalau dia melakukan kesyirikan, berarti dia tidak berhak untuk memberikan syafaat. Tidak berhak untuk memohon kepada Allah, memberikan manfaat untuk orang
Orang lain. Untuk si orang lain siapa? Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk orang tuanya, karib kerabatnya, untuk kaum mukminin secara umum. Maka syarat mutlaknya apa? Bertauhid. Jadi kalau kita ingin bisa memberikan syafaat ataupun mendapatkan syafaat, syarat mutlaknya adalah bertauhid. Nah. Dan doa orang mukmin untuk orang mukmin lainnya. Ya, doa orang mukmin untuk orang mukmin lainnya. Seperti doanya Rasulullah SAW untuk Abu Salamah. Doa Rasulullah SAW untuk Abu Salamah. Dan ini juga hendaklah setelah kita memejamkan mata mayit, ya, setelah kita memejamkan mata mayit, jangan lupa disunahkan untuk apa? Mendoakannya. Setelah memejamkan mata mayit, disunahkan untuk apa? Mendoakannya. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk Abu Salamah, lafaznya adalah Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di antara golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya. Ini doa juga kan? Doa. Namun di sini ada doanya Nabi SAW untuk Abu Salamah. Nah, kita bisa mendoakan, ya, mendoakan mayit agar derajatnya juga ditinggikan. Nah, alangkah baiknya kalau kita hafal doanya. Tinggal ganti namanya saja. Allahumma ighfirli siapa? Ya Allah, ampunilah dosa siapa? Nah, sebutkan namanya di situ. Allahumma ighfirli Ahmad, ya. Warfa' darajatahu. Allahumma ighfirli siapa? Fulan, ya, sebut namanya. Baik. Nah, ini syafaat apa namanya? Syafaat umum. Nah, sekarang kita masuk dalil yang kelima. Kembali kepada kitab. Dalil yang kelima yang mana? Yang surat Saba, ya. Coba lihat surat Saba. Ini yang belum kita baca kan? Belum, ya? Surat Saba ayat berapa? (22) dan 23. Ada sambungannya? Baik. Perhatikan. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah sebutkan, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Bagian mana? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Apa artinya? Yang kalian sembah tersebut, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Ini pertama. Yang kedua, wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, wa ma lahu minhum min zahir. Artinya, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Yang keempat,
wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Diizinkan untuk apa? Memperoleh syafaat tersebut. Coba kita perhatikan di sini, di ayat ini apa faedahnya? Dalam surat Saba ini 22 dan 23 disebutkan apa-apa saja yang mendatangkan manfaat bagi para penyembah berhala. Mereka menyembah berhala tentu ada maksud tujuannya kan? Mereka ingin mendapatkan manfaat dari berhala tersebut. Namun Allah bantah, lihat tahapan-tahapannya. Lihat tahapan-tahapannya dalam ayat ini. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ayat ini surat Saba ayat 22 hiyal ayah allati taqta'u uruqa syajaratil syirki minal qalbi. Ayat yang memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati. Ayat yang memotong apa? Yang memotong ya, yaqta' memotong ya, memutuskan. Ya. Ayat yang memotong atau memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati. Ini kalau bisa kita hafal luar biasa. Yang pertama apa tadi? Siapakah yang disembah? Kita perhatikan yang mereka sembah tersebut. Apakah sesembahan tersebut berhala mereka itu menciptakan alam semesta ini? Tidak. Karena yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan alam semesta. Maka langsung Allah bantah apa? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sebesar dzarrah pun mereka tidak memiliki kekuasaan. Tidak ada kepemilikan bagi mereka di langit maupun di bumi. Mereka tidak menciptakan langit dan bumi. Dengan demikian mereka tidak berhak untuk diibadahi. Yang kedua, ada kemungkinan yang kedua. Apa yang kedua? Mungkin mereka punya saham. Berhala-berhala tersebut punya saham di alam semesta ini. Orang punya perusahaan kan? Ada yang punya perusahaan, ya, pemilik perusahaan, ya, tunggal, pemilik perusahaan tunggal, satu orang. Bisa jadi ada orang lain yang ikut bagian di perusahaan tersebut dengan cara apa? Memiliki saham. Iya atau tidak? Bisa atau tidak ini? Bisa. Berarti bisa jadi ada berhala-berhala tersebut, sama-sama tersebut ya, yang memiliki saham seperti Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini. Berarti mereka punya kepemilikan ya. Mereka punya kepemilikan di alam semesta ini. Apakah itu mungkin dia punya saham pemilik gunung kah? Ya. Bisa jadi pemilik apa? Pantai Laut Selatan kah? Ya kan? Nah. Ya bisa jadi karena dia ikut andil sehingga dia memiliki saham. Ikut andil sehingga memiliki saham, atau diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dianggap sebagai wali-wali Allah kemudian diberikan saham cuma-cuma. Kan begitu ya, untuk mendapatkan saham. Tapi jawabannya apakah iya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki saham dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua juga terbantahkan. Ya.
Berhala-berhala tersebut yang mereka sembah-sembah tersebut tidak memiliki andil, tidak punya saham, tidak diberikan hak kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti terbantahkan. Kalau tidak demikian juga, berarti yang ketiga, dia diizinkan oleh Allah untuk ikut serta mengatur alam semesta ini. Apa bagian yang ketiga tadi ayat bunyinya apa? Ayatnya berbunyi apa? Wa ma lahu minhum min zahir. Artinya apa? Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Berarti terbantahkan juga. Tidak ada yang ikut membantu Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ada tidak ada makhluk tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan justru malaikat itu, tentara-tentara Allah berupa para malaikat itu juga dalam rangka apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka, bukan disebabkan karena Allah butuh kepada malaikat-malaikat tersebut, tidak. Justru Allah ingin menunjukkan apa? Kemahaperkasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala tersebut yang mengatur alam semesta ini dengan perintah Allah. Bisa dipahami? Jadi malaikat-malaikat yang mengatur alam semesta itu tidak dengan sendirinya, melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersisa yang keempat. Apa itu? Syafaat. Yang pertama, yang kedua, ketiga tidak dimiliki oleh berhala-berhala sesembah-sembah tersebut. Berarti mereka tidak berhak untuk disembah. Yang keempat, apa itu? Menginginkan syafaat dari yang mereka sembah. Menginginkan syafaat dari yang mereka sembah. Padahal syafaat tersebut adalah milik Allah. Di mana letak kesalahan ahlul bid'ah, ahlul syirik, sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan terkait dengan syafaat ini? Karena mereka mengkiaskan, menganalogikan Allah Subhanahu wa taala dengan raja atau presiden. Mereka beranggap bahwa raja atau presiden itu butuh kepada asisten, butuh kepada para menteri untuk menjalankan kekuasaannya. Dan lihatlah para menteri tersebut. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka bisa memberikan syafaat kepada masyarakat. Bisa memberikan memo. Pernah lihat menteri kasih memo kepada presiden? Gara-gara memo menteri tersebut, presiden akhirnya apa? Menjalankan keinginan menteri. Ya atau tidak? Kenapa? Karena presiden, karena rajanya butuh bergantung kepada para menteri, menghormati menteri-menteri tersebut. Ya kalau tidak, nanti menteri-menterinya tidak akan membantu. Ada kekhawatiran juga dari raja atau presiden. Akhirnya apa yang terjadi? Para menteri berani semena-mena untuk mengeluarkan memo. Itulah syafaat. Memo itu siapa? Memo itu syafaat. Berarti yang pertama, raja butuh kepada orang lain. Satu. Yang kedua, para menterinya, asistennya, para pembantunya, ya, bisa saja memberikan syafaat tanpa izin atasannya. Iya tidak? Tanpa izin atasannya. Bahkan berani. Kenapa? Karena tahu atasannya butuh. Karena tahu atasannya apa? Menghormatinya. Karena tahu atasannya segan. Berani
menterinya untuk mengeluarkan memo atau syafaat. Ya. Dan mereka pede, percaya diri. Ya. Karena merasa dibutuhkan, karena merasa dihormati oleh atasannya, disegani oleh atasannya. Bagaimana dengan Allah? Jauh sekali. Permisalan yang jauh sekali. Dan tidak bisa dimisalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian orang-orang yang diberi syafaat, yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat tersebut, tidak dengan sendirinya bisa memberikan syafaat kalau tidak Allah izinkan. Kalau menteri-menteri tadi kan bisa memberikan izin, walaupun tanpa sepengetahuan presiden, tanpa izin presiden. Bahkan bisa jadi apa tadi, presiden atau rajanya justru menjalankan memo menterinya tadi. Ya. Tapi Allah tidak demikian. Orang-orang yang memberikan syafaat tadi tidak akan mungkin bisa mereka memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada orang lain kalau tidak Allah izinkan dia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, kalau menteri-menteri tadi dengan bangganya, dengan semena-menanya memberikan syafaat, adapun hamba-hamba Allah pilihan yang diberikan syafaat tersebut, yang diizinkan untuk memberikan syafaat, itu mereka meminta syafaat dengan penuh kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW ya, untuk mendapatkan syafaat uzma, itu harus sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dikatakan kepada Rasulullah apa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberikan. Ya. Kemudian apa? Mintalah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu? Tidak langsung bisa memberikan syafaat, tidak. Tetapi Rasulullah SAW apa? Sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan. Baru kemudian apa? Diizinkan untuk memberi syafaat. Dan syafaat uzma ini bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi orang-orang kafir juga mendapatkan manfaat dari syafaat ini. Ya, orang kafir juga mendapatkan manfaat dari syafaat ini. Karena yang menunggu di padang mahsyar bukan hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang kafir juga menunggu di padang mahsyar. Mereka ingin disegerakan apa? Disegerakan persidangan tersebut. Ya. Kemudian mereka diilhamkan untuk mendatangi siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi siapa lagi? Nabi siapa saja? Berurutan. Nabi Musa ketinggalan. Terus sekali lagi, Adam. Ada 5. Siapa? Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ketinggalan lagi. Nah, sekali lagi ketinggalan. Siapa? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Baru kemudian datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang terakhir, kembali kepada kitab, silakan lihat. Abul Abbas. Siapakah yang dimaksud dengan Abul Abbas? Lihat catatan kakinya ada? Ada? Di catatan kakinya ada? Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu
Taimiyah. Namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah An-Numairi. An-Numairi Al-Harrani Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan Syekhul Islam. Dan tokoh yang gigih sekali dalam gerakan dakwah Islamiyah. Dilahirkan di Harran tahun 661 Hijriah, bertepatan dengan 1263 Masehi, dan meninggal di Damaskus tahun 728 Hijriah, bertepatan dengan 1328 Masehi. Jadi berapa usianya? Kalau Hijriah 67. Kalau Masehi 60. Masehi sama. Hah? 13 berapa? 1328 dikurangi 1263 sama. Apa salah? Beda 5 hari. Setahun lebih kurang. Ya. Ya sekitar 6765 ya. 6766 ya, atau 65 ya. Sekitar 2 tahun ya selisihnya. Ya, setahunan lebih lah. Tidak sampai 2 tahun. Baik. Apa kata Abu Abbas? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, yakni selain Allah sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau apa tadi disebut? Atau mana nih? Dibaca tidak? Atau sebagainya atau sebagiannya? Aqistun minal mulk, sebagai ada atau sebagiannya. Ya, sebagiannya. Atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman-Nya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Al-Anbiya 28. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Jadi syafaat yang manfiyah tadi adalah syafaat yang disangka, yang diperkirakan oleh kaum musyrikin. Inilah yang dinafikan, yang ditiadakan, yang disebut dengan syafaat manfiyah. Ya, sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Dan diberitakan oleh Nabi SAW bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung dengan memberi syafaat lebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau apa? Irfa' ra'saka wa qul tusma' wasal tu'ta washfa' tusyafa'. Angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar yang kamu katakan, mintalah niscaya akan diberi apa yang kamu minta, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Jadi Rasulullah SAW pun tidak langsung dengan sendirinya bisa memberikan syafaat kalau belum Allah izinkan. Apa yang beliau lakukan? Sujud dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau? Man as'adun nasi bi syafa'atik. Man as'adun nasi bi syafa'atik.
Siapakah manusia yang paling berbahagia? Yang akan mendapatkan apa? Syafaatmu. Jawabannya apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Artinya yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang tidak menginginkan pujian dari orang lain. Mereka yang jauh dari riya, yang jauh dari sum'ah. Mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin besar dia mendapatkan kesempatan meraih apa? Syafaat. Bahkan syafaat terbesar. Syafaat siapa? Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Dan semua nabi telah memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa mereka yang mustajab tersebut. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memiliki doa yang beliau sembunyikan. Artinya beliau tunda doa yang mustajab ini untuk digunakan kapan? Nanti pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi siapa ini? Doa ini? Doa Rasulullah SAW ini? Fahiya na'ilatun insyaallah. Doa yang mustajab tersebut akan ditemukan, akan diperoleh insyaallah bagi siapa? Man mata la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang meninggal dunia dan sama sekali tidak menyekutukan Allah. Dialah yang akan mendapatkan doa mustajab Rasulullah SAW tersebut. Itulah syafaat. Itulah syafaat. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin bertauhid, semakin berkesempatan mendapatkan syafaat. Maka jangan gantungkan diri kita kepada syafaat. Jangan gantungkan diri kita kepada syafaat. Jangan mengandalkan syafaat. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dalam rangka untuk mendapatkan syafaat mereka. Tapi murnikanlah pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita yang akan memberikan syafaat, bisa jadi orang lain yang akan memberikan syafaat. Masalah syafaat itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Namun jangan gantungkan diri kita kepada syafaat. Karena kalau kita menggantungkan diri kita kepada syafaat, bisa jadi orang saleh tersebut Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat, tetapi kita tidak kebagian syafaatnya. Bisa jadi dia hanya dapat jatah 5 orang yang akan diberi syafaat. Kita urutan yang ke-20. Mungkin kita dapat syafaatnya? Tidak. Jadi kalau demikian bagaimana? Beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kita diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka sempurnakanlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Syafaat yang diharapkan ini adalah syafaat untuk siapa? Ahlul ikhlas wat tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan seizin Allah. Bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya bahwa Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian disebutkan di sini syafaat itu untuk apa?
Kenapa ada syafaat? Kan bisa saja Allah langsung saja memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Kan bisa saja Allah langsung mengangkat derajat seseorang di surga. Bisa saja Allah langsung apa? Memasukkan seseorang, mengeluarkan seseorang dari neraka ke dalam surga. Kenapa harus ada syafaat juga? Kenapa ada syafaat? Kenapa? Ada yang tahu? Menampakkan kemuliaan siapa? Hambanya yang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Untuk menampakkan, untuk menunjukkan kemuliaan hambanya tersebut. Jadi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain, berarti orang ini adalah orang yang mulia. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berarti orang ini mendapatkan al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Ya, yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syariat hanyalah untuk ahlut tauhid wal ikhlas. Sekali lagi, semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, pembahasan kita adalah kandungan bab ini. Yang pertama apa? Ada 8 poin di sini kandungan bab. Penjelasan tentang ayat-ayat di atas. Ada berapa? Ada 5 ayat. Silakan lihat catatan kakinya. Silakan lihat ayat catatan kakinya. Ayat pertama dan kedua menunjukkan apa? Ya, ayat ketiga, keempat dan seterusnya, yang kelima menunjukkan apa? Silakan bisa dibaca di catatan kakinya dan bisa juga murojaah catatan yang telah kita pelajari bersama di 2 pertemuan ini. Yang kedua, syafaat yang dinyatakan tidak ada. Syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang terdapat di dalamnya unsur syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang ditetapkan ialah syafaat untuk ahli tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. Yang keempat, disebutkan tentang syafaat kubra, yaitu al-maqam al-mahmud. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hendak memberi syafaat? Bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, akan tetapi bersujud dan menghaturkan segala puji kepada Allah. Maka apabila telah diizinkan Allah, apabila telah diizinkan Allah, barulah beliau memberi syafaat. Yang keenam, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? Jawabannya, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Yang ketujuh, syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedelapan, keterangan tentang hakikat syafaat. Keterangan tentang hakikat syafaat. Apa itu syafaat? Penjelasan tentang hakikat syafaat yang sebenarnya, bahwa Allah SWT yang melimpahkan kebaikannya kepada orang-orang yang ikhlas, yaitu dengan mengampuni mereka melalui perantaraan doanya orang-orang yang diberi izin memberi syafaat. Dan syafaat tersebut adalah untuk memuliakannya dan menempatkannya pada tempat yang terpuji, menjadikan orang yang diberi yang diberikan izin untuk memberikan syafaat tersebut mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menempatkannya pada tempat yang terpuji. Ikhwati billah rahimakumullah, sebagai penutup, ahlul bid'ah dan ahlul syirik, kesalahan mereka terhadap syafaat adalah apa? Menjadikan sebab untuk dapat syafaat adalah kesyirikan. Bisa dipahami? Kesalahan mereka apa? Kesalahan ahlul bid'ah, kesalahan ahlul syirik terkait dengan syafaat apa? Mereka menjadikan sebab dapat syafaat adalah kesyirikan.
dengan meminta-minta kepada penghuni kubur. Mereka minta langsung kepada penghuni kubur. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Justru inilah meminta langsung kepada penghuni kubur, inilah yang menghalangi mereka dari mendapatkan syafaat. Mereka menginginkan syafaat, tapi perbuatan syirik mereka tersebut yang menghalangi mereka mendapatkan apa? Syafaat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan memusuhi ahlut tauhid. Mereka akan memusuhi ahlut tauhid. Dan mereka juga akan merendahkan Allah. Dan mereka juga akan merendahkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Kenapa mereka memusuhi ahlu tauhid? Kenapa? Karena ahlu tauhid yang mendakwakan apa? Jangan minta kepada penghuni kubur. Kalau minta syafaat, mintalah kepada siapa? Mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengatakan Allahumma syafi' nabiyyaka fiyya. Ya Allah, apa? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat, apa namanya? Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Ya Allah, berikanlah syafaatmu kepada nabimu untukku. Jadi kita meminta kepada Allah agar syafaat Nabi kita Muhammad SAW diberikan kepada kita. Berarti doanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau kita minta langsung, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku syafaatmu, boleh atau tidak? Tidak, karena Allah lah yang memiliki syafaat. Allah lah yang memberikan izin. Jadi yang pertama, mereka memusuhi ahli tauhid karena mendakwakan tauhid, melarang mereka dari melakukan meminta syafaat kepada penghuni kubur. Yang kedua, mereka merendahkan Allah karena mereka tidak minta syafaat kepada Allah, tapi justru kepada hambanya. Dan yang ketiga, justru mereka merendahkan mayat-mayat salihin tersebut. Kenapa? Karena mayat-mayat tersebut tidak pernah menyuruh mereka untuk meminta syafaat kepada mereka. Apalagi di zaman sekarang ya. Apalagi di zaman sekarang. Ada orang yang mengatakan, ikutilah aku. Ya. Tenang saja, nanti kalau saya masuk surga, kalian yang akan masuk surga terlebih dahulu. Masya Allah. Ada seperti itu? Siapa yang mau beli sorban saya? Ada? Ya. Sorbannya ini jaminan untuk masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Allahu musta'an. Ya kita katakan, ya, yang dianggap sebagai wali tersebut dia mengatakan bahwa dia memastikan dirinya masuk surga, dan pengikut-pengikutnya masuk surga lebih dahulu. Kita katakan, iya, setelah pengikut-pengikutmu masuk surga semuanya, pintu surga akan ditutup. Tinggal kamu di luar, di dalam neraka. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini harus kita pahami bahwa syafaat itu adalah milik Allah. Kesalahan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut karena mereka memastikan bahwa sesembahan-sesembahan mereka tersebut, orang-orang soleh yang mereka berdoa kepadanya,
Mereka punya apa? Punya syafaat? Punya syafaat. Sudah memastikan bahwa orang-orang saleh tersebut bisa memberikan syafaat. Padahal tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Belum bisa dipastikan. Sekali lagi syafaat itu hanya milik Allah dan kita hanya meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk adalah ahlu tauhid wal ikhlas. Allahumma amin. Demikian pembahasan kita terkait dengan syafaat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.